anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kompetensi yang akan kalian pelajari adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. 2. Siswa dapat mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Nah, apakah kalian sudah siap? Ayo, kita belajar. Tahukah kalian bahwa tempat hidup bagi makhluk hidup di bumi berbeda-beda? Ada gurun, hutan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, hutan, dan sebagainya. Perbedaan keadaan ini membuat hewan maupun tumbuhan beradaptasi. Penyesuaian diri merupakan suatu cara yang dimiliki oleh makhluk hidup. Makhluk hidup agar dapat mempertahankan hidupnya. Bab ini akan mengajak lebih mengerti tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini bertujuan untuk mempertahankan hidup. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Pengertian masing-masing adaptasi dijelaskan di bawah ini. 1. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, kaki berselaput pada bebek dan antena pada semut. 2. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya, bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Sementara itu, kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. 3. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, cecak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh. Contoh lain, putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Perhatikan gambar di atas. Mengapa angsa bisa berenang dan mencari makan di air? Apakah ayam juga bisa bermain di air? Angsa dapat berenang di air karena memiliki kaki berselaput, sedangkan ayam tidak. Selain itu, bulu angsa dilapisi dengan minyak sehingga tidak basah saat berenang di air. Marilah kita pelajari tentang hewan menyesuaikan dengan lingkungan. 1. Cara memperoleh makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, dikelompokkan menjadi hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Hewan herbivor. Hewan herbivor adalah sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan. Kelompok hewan ini biasanya tidak memiliki gigi yang tajam, karena tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Contoh hewan pemakan rumput dan daun. Kuda, sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Hewan herbivor juga meliputi kelompok burung. Contohnya, burung merpati, nuri, kakatua, dan pipit. Makanannya berupa biji yaitu jagung, beras, dan biji kemiri. B. Hewan karnivor. Hewan karnivor adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri dari hewan pemakan daging adalah memiliki taring yang tajam serta kuku yang tajam. Coba perhatikan singa, harimau, kucing, anjing, dan serigala. Bentuk giginya tajam dan kuat. Gigi ini untuk mengoyak dan menggigit daging. Selain mempunyai taring, kelompok hewan ini juga dilengkapi kuku yang
kokoh. Kuku ini digunakan untuk mencengkeram makanannya. Misalnya, di hutan saat singa menangkap mangsanya. Ada juga burung yang termasuk dalam anggota karnivor. Misalnya, burung elang, burung pelikan, dan burung gagak. C. Hewan omnivor. Hewan omnivor adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan ini adalah tikus, semut, dan ayam. Penyesuaian hewan omnivor terhadap makanannya lebih bervariasi. Tubuh semut yang kecil memungkinkan untuk masuk ke lubang yang kecil bebas mencari makanan. Bentuk mulut yang dilengkapi semacam pipe juga merupakan penyesuaian diri untuk membawa makanan yang banyak dan berukuran besar. Tikus pun demikian, tubuhnya sangat lentur untuk melewati lubang yang kecil. Cakarnya sangat kuat dan lincah digunakan untuk memanjat. Giginya terdiri atas gigi seri yang sangat tajam dan gigi geraham. Gigi seri digunakan untuk mengerat, gigi gerahamnya untuk mengunyah makanan. Tikus akan memakan segala macam makanan yang ditemuinya. Adaptasi pada paruh burung berdasarkan makanannya. 1. Jenis paruh pemakan ikan. Ciri dan fungsinya adalah paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Contoh pelikan dan bangau. 2. Jenis paruh pemakan daging. Ciri dan fungsinya adalah paruh tajam, kuat, runcing dan agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Contoh, elang dan burung hantu. Adaptasi pada paruh burung berdasarkan makanannya. 3. Jenis paruh penghisap madu. Ciri dan fungsinya adalah paruh kecil, runcing dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang berada di dasar bunga. Burung kolibri. 4. Jenis paruh pemakan serangga. Ciri dan fungsinya adalah paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contoh, burung pelatuk. 5. Jenis paruh pemakan biji. Ciri dan fungsinya adalah paruh pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contoh, burung pipit. 6. Jenis paruh biji-bijian dan cacing. Ciri dan fungsinya adalah paruh pendek, tebal dan runcing. Contoh, ayam. Adaptasi pada kaki burung berdasarkan makanannya. 1. Jenis kaki perenang. Ciri dan fungsinya adalah memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contoh, bebek dan angsa. 2. Jenis kaki pemanjat. Ciri dan fungsinya adalah terdiri atas 4 jari. 2 di depan dan 2 di belakang yang berguna untuk memudahkan memanjat. Contoh, burung pelatuk. 3. Jenis kaki pencengkeram. Ciri dan fungsinya adalah jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram mangsa. Contoh, burung hantu. 4. Jenis kaki untuk bertengger. Ciri dan fungsinya adalah jari kaki panjang dan datar yang berfungsi untuk bertengger pada ranting pohon. Contoh, burung kakak tua dan nuri. 5. Jenis kaki pengais. Ciri dan fungsinya adalah memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang tumbuh tidak sempurna. Fungsi untuk mengais tanah saat mencari makan. Contoh, ayam dan kalkun. D. Serangga. Di dalam kelompok hewan ada juga serangga. Serangga memiliki cara penyesuaian diri terhadap makanannya. Contoh serangga, kupu-kupu, lebah, lalat, dan nyamuk. Kupu-kupu mencari madu menggunakan mulut penghisap proboscis. Dengan cara dijulurkan dan digulung kembali. Lebah menggunakan mulut penjilat untuk mengambil madu dari sebuah bunga. Lalat menggunakan mulut penyerap, yaitu semacam alat penghisap spons. Nyamuk menggunakan mulut penusuk untuk menghisap darah melalui pori-pori manusia dan hewan.
Adaptasi mulut serangga berdasarkan makanannya. 1. Jenis mulut pengisap atau proboscis. Ciri dan fungsinya adalah mulut pengisap proboscis pada serangga bentuknya seperti belalai, yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut pengisap untuk mengisap madu dari bunga. 2. Jenis mulut penusuk dan pengisap. Ciri dan fungsinya adalah mulut penusuk dan pengisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan pengisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia kemudian menghisap darah. Adaptasi mulut serangga berdasarkan makanannya. 3. Jenis mulut penjilat. Ciri dan fungsinya adalah mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. 4. Jenis mulut penyerap. Ciri dan fungsinya adalah mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan terutama yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. 5. Jenis mulut penggigit. Ciri dan fungsinya adalah tipe mulut penggigit seperti ada giginya yang berfungsi sebagai pemotong makanannya seperti dedaunan yang masih muda. Belalang biasa memotong dan mengunyah dedaunan. Contoh belalang atau jangkrik. 2. Cara melindungi diri. Dengan alat yang ada di tubuhnya. 1. Dengan alat yang ada di tubuhnya. Tanduk umumnya dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Misalnya, sapi, rusa, domba, dan kerbau. 2. Kuku yang tajam, umumnya dimiliki oleh kelompok hewan karnivora. Misalnya, burung elang, singa, harimau dan kucing. 3. Racun, digunakan untuk melindungi diri dari musuh yang mengganggunya. Hewan yang menggunakan racun atau sengatan yaitu ular, ulat, dan kalajengking. B. Dengan tingkah laku. Berikut adalah tingkah laku hewan yang berbeda dari hewan yang lain. 1. Mimikri. Mimikri adalah penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya yaitu belalang daun dan melalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Bunglon hewan mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Contoh hewan lain yaitu katak pohon. 2. Melepaskan bagian tubuh. Hewan melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Contohnya cecak dan kadal. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. 3. Menggulungkan diri. Hewan melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya. Contohnya terenggiling dan lipan. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. 4. Cairan pekat. Cumi-cumi adalah hewan laut yang akan mengeluarkan cairan pekat. Cairan pekat berfungsi bila ada serangan dari musuh. Cairan hitam yang disemprotkan tersebut akan mengeruhkan air sehingga dapat melarikan diri. 5. Bau menyengat. Walang sangit melindungi diri dari serangan musuhnya dengan mengeluarkan bau menyengat. Bau menyebabkan musuh pergi menjauh. 6. Cangkang. Anggota kelompok siput memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuhnya. Cangkang ini disebut juga dengan rumah siput. Beberapa hewan lain memiliki cara lain yang khas untuk melindungi dirinya.
udang melakukan gerakan melesat mundur ke belakang. Kelinci melakukan gerakan meloncat dan berlari. Ada juga hewan yang selalu pergi berkelompok, misalnya kawanan zebra, kawanan rusa, dan sebagainya. B. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Hewan hidup memerlukan lingkungan. Hewan mempertahankan hidup dengan adaptasi. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana bentuk penyesuaian diri tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa melindungi diri? 1. Berdasarkan tempat hidupnya. Tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan bisa hidup di air dan daratan. Bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Marilah kita bahas uraian berikut. A. Tumbuhan hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, dan genjer. Tanaman ini mempunyai daun yang lebar, mempunyai rongga udara pada batangnya untuk membantu penguapan. Akar yang kuat menancap di dasar untuk keseimbangan daun. Tanaman air kebalikan dari tanaman di daerah kering. Tanaman ini berusaha melepas suap air sebanyak-banyaknya ke udara. Rongga udara berguna agar dapat mengapung. B. Tumbuhan yang hidup di dua musim. Tumbuhan ada yang hidup di dua musim. Artinya tumbuhan mengalami musim penghujan dan kemarau. Pada saat musim penghujan air melimpah, sedangkan saat musim kemarau air sangat sulit diperoleh. Tumbuhan yang hidup pada dua musim memiliki ciri-ciri yaitu 1. Dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau, meranggas dan 2. Dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. Contoh tanamannya antara lain pohon jati dan mahoni. Pada musim kemarau pohon ini akan mengurangi daun. Pengurangan daun untuk mengurangi penguapan. Cemara mempunyai daun lembut dan meruncing. Sedangkan rumput akan menghabiskan daunnya, tetapi umbinya tetap hidup di dalam tanah. C. Tumbuhan di daerah kering atau gurun. Daerah gurun sangat jarang terjadi hujan. Sepanjang hari daerah ini disinai matahari yang terik. Tumbuhan pada daerah kering memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdaun tebal dengan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. 2. Batangnya lebar menggembung untuk menyimpan cadangan air. 3. Daunnya berupa duri. 4. Akar menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak. Contoh tumbuhan gurun adalah kaktus. Pada saat kering kaktus akan menggunakan cadangan makanan. Cadangan makanan tersimpan di batang. Bila cadangan makanan digunakan, batangnya mengerut. Tetapi saat hujan tiba batang kaktus mengembung lagi. D. Menempel pada tumbuhan lain. Ada dua jenis tanaman yang menempel pada tumbuhan lain. Contohnya epifit dan parasit. Epifit adalah menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Contohnya anggrek, vanili, mentimun, dan anggur. Adapun tumbuhan parasit menempel pada tumbuhan lain dan bersifat merugikan tumbuhan inangnya. Contohnya benalu dan tali putri. 2. Berdasarkan cara melindungi diri. Hewan bisa berlari untuk melepaskan diri. Tetapi tumbuhan memiliki cara tersendiri melindungi diri. Tumbuhan mempunyai bagian tubuh untuk melindungi diri. Bagian mana sajakah tumbuhan bisa menjaga diri? Marilah kita pelajari bersama. Berikut adalah tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan cara melindungi dirinya. A. Menggunakan duri. Duri tumbuh pada batangnya. Amatilah bunga mawar yang ada di tamanmu. Indah dan wangi ya, tapi hati-hati kalau kurang hati-hati terkena durinya. Contoh tumbuhan yang lain yaitu pohon salak, jeruk, dan bougainville. B. Menggunakan getah. Pohon memiliki getah yang sangat lengket.
Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contohnya, pohon sawo, nangka, jambu mete, dan pohon karet. C. Menggunakan bulu yang tajam. Ada tumbuhan tertentu yang melindungi diri dengan bulu yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada bagian batang. Bulu yang tajam dapat melekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal. Contohnya bulu pada pohon bambu dan tebu. D. Mengandung racun. Daun singkong sangat berbahaya jika dimakan mentah. Maka saat akan memakan daun singkong, harus direbusnya terlebih dahulu, sehingga dapat menghilangkan racunnya. Daun ini aman dari hewan pemangsanya, karena dapat menjadi racun bagi hewan-hewan tersebut. Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran daring kita hari ini sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Jangan lupa untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya hanya di channel Putra Duo. Subscribe, nyalakan lonceng dan bagikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.